kedatangan tamu spesial banget karena ada 2 wanita muda yang lulusan SMK. Ada yang tahu nggak SMK panjangannya apa? Jangan-jangan ada yang nggak tahu nih, coba boleh komen di bawah. Dan ini tuh bener-bener menginspirasi kita semua, termasuk aku pastinya, karena mereka tuh bener-bener punya passion yang kurang lebih mungkin sama kayak aku ya. Jadi yang satu di dunia fashion, satu lagi di culinary. Dan yang lebih kerennya lagi, di usia mereka yang masih sangat amat muda, mereka tuh udah bisa menggapai mimpi-mimpi lewat passion mereka, apa yang mereka suka, apa yang mereka cintai, kerjakan gitu. Nah, aku kenal mereka berdua ini setelah aku nonton video dari Sri Kandi Vokasi. Jadi buat kalian semua langsung cek aja tuh nama videonya Sri Kandi Vokasi yang ada di YouTube. Jadi Sri Kandi Vokasi itu menceritakan tentang kisah-kisah sukses alumni-alumni dari SMK yang memutuskan untuk merantau ke kota besar dan mencapai mimpi-mimpinya. Keren banget pokoknya. Hari ini aku kedatangan Risa. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Dan juga ada Afifa. Apa kabar? Senang banget aku kedatangan 2 perempuan-perempuan muda supaya aku juga awet muda. Mungkin boleh kenalin satu-satu nama lengkap, asalnya dari mana, kerjaannya ngapain. Mau siapa duluan? Sweet? Boleh aku duluan ya? Boleh. Halo, perkenalkan, nama aku Afifa Ramadhani, biasa dipanggil Afifa. Saudaranya nih Ramadhani kan? Sama ya kayak Ramadhani. Nah, usia aku 24 tahun, asal aku dari Kudus, Jawa Tengah. Sekarang aku berprofesi jadi komi chef di Polaner Bronx, Jakarta. Wow, jadi sekarang pindah ke Jakarta, dari Kudus ke Jakarta. Nah, kalau Risa? Oke, jadi perkenalkan semuanya, nama aku Risa Maharani, kebetulan usianya 24 tahun, asalnya dari Semarang dan sekarang profesinya sebagai fashion designer. Waduh, tapi tinggal sekarang di Semarang. Iya, masih di Semarang. Kalian berdua seangkatan gitu gak sih? Seangkatan ya? Iya. Seangkatan. Cuman beda apa Sekolah. namanya? Beda sekolah. Oh, beda sekolah. Beda sekolah. Dan jurusan. Beda jurusan. Nah, aku mau nanya deh, karena kalau beda ya kayak zaman aku dulu ya, nggak tahu ya, mungkin di lingkungan aku tuh semuanya tuh kayaknya punya cita-cita tuh sama semua gitu ya. Kalau dulu di sekolah aku ya, dari SMP gitu, dari SD, SMP, semua cita-citanya nggak jauh-jauh dari jadi dokter, sekolahnya lama, terus pengen masuk jadi sarjana ekonomi, nggak tahu juga jadi apa gitu kan. Itu maksudnya gue ya. Sebenarnya dulu aku sarjana ekonomi. Terus belum lagi nanti hukum juga nggak tahu gimana. Nah, kenapa kamu kalau zaman dulu ya, zaman aku tuh kayaknya untuk masuk ke fashion dan kulineri itu kayaknya kebanyakan dari orang tua tuh kayak mau ngapain sih Duk gitu kan. Kalau kalian kenapa akhirnya kok bisa memutuskan ya udah deh gue mau deh di SMK, dan keluarga kalian gimana, dan sadarnya tuh kan kalau misalnya ini kan kalian kan masuk SMK itu kan sekolah menengah kejuruan. Jadi kan nggak maksudnya nggak belajar yang lain-lain kan. Jadi nggak mungkin tiba-tiba nanti kamu daftarnya tiba-tiba jadi jurusan ekonomi, kan nggak mungkin gitu. Mungkin. Jadi udah pasti kan udah harus tahu tuh bener-bener passionnya. Oke, gue tuh sukanya di di fashion dan di culinary. Nggak mungkin tuh belok kanan belok kiri. Sedangkan kan umur mungkin SMP gitu untuk memutuskan kayak gitu kan bukan hal yang mudah, bukan? Iya, betul. Jadi kalau misal diriku tuh ya Mbak Gigi, aku tuh waktu mau masuk ke SMK tuh sebenarnya bukan pilihan aku sendiri sih, bukan aku yang milih. Iya, jadi ada cerita uniknya tuh dulu tuh aku mau dimasukin ke sekolah agama sebenarnya. Nah, sekolah agama ini termasuk sekolah yang favorit banget di Mbak Gigi. Nah, ternyata parkirannya penuh saking favoritnya. Nah, aku tuh sama Bunda arahin untuk masuk ke SMK-nya. Nah, pas begitu turun, gak tahu kenapa, singkat ceritanya aku malah jadinya dimasukin ke SMK gitu. Oh gitu. Iya, terus kayak yang karenanya aku memang dari kecil suka gambar, Bunda mungkin ngerasanya aku kayaknya suka gambar, anak aku suka gambar, yaudah deh masuk aja di SMK ini gitu, kayak beneran Bun langsung berubah. Iya udah nggak apa-apa. Terus ternyata pas begitu aku masuk, aku enjoy karena pembelajarannya tuh lebih banyak prakteknya nih Mbak Gigi daripada teori, dan itu cocok banget untuk aku. Ternyata cocok Gitu. banget. Alhamdulillah. Iya. Berarti kadang-kadang kita harus karena mungkin kita kesel gitu apa yang terjadi pada hari itu, padahal sebenarnya itu blessing in disguise ya. Iya kan? Kalau Afifa sendiri gimana ceritanya? Kalau aku sendiri Mbak, kalau ditanya sejak kapan sadar punya passion di dunia kulineri? Aku sendiri tuh hobinya emang suka makan, suka masak. Nah, pas banget nih sejak aku SMP tuh aku udah pengen banget bercita-cita jadi chef. Setelah lulus SMP, beranjak ke SMK, aku memutuskan untuk ya udah aku bertekad setelah lulus sekolah itu aku pengen langsung kerja aja. Nah, kerja aku pengen di dunia kuliner. Nah, aku memilih untuk
sekolah di SMK di dunia kuliner waktu itu. Nah, sesuai passion aku. Jadi aku melakukan semua itu tuh happy, enjoy tanpa adanya tekanan. Ya udah emang ini yang aku pengenin dari awal gitu. Jadi ingat ya, aku pernah nonton ada satu video gitu tentang seorang guru yang mau mau bagi rapot, terus dia bilang, tenanglah ibu-ibu, bapak-bapak, nggak semua anak-anak kita tuh nilainya tuh harus bagus semua gitu. Mungkin ada yang nanti jadi atlet nggak perlu matematikanya bagus, mungkin ada yang jadi chef yang nggak perlu juga fisikanya bagus gitu. Nah mungkin ini jadi satu pesan penting juga mungkin buat ibu-ibu, bapak-bapak, nggak perlu ngoyo gitu ya. Kalau misalnya maksudnya nggak jadi dokter pun juga bisa kok jadi orang sukses gitu kan. Jadi ada baiknya juga kalau misalnya memang kayak ngelihat gambar, suka gambar, itu ya dikerucutin, diarahin gitu. Mungkin kalau misalnya kayak Afifa suka masak, ya apa mungkin ya anak ini jadi nanti jadi juru masak gitu kan. Ini insightful banget ya bener-bener. Dan kalau ya tadi kan udah tahu ya kenapa akhirnya milih SMK dari SMA. Kenapa kalian tuh di umur yang masih muda gitu ya, SMP tuh kan umur berapa ya? Lulus SMP tuh 15 tahun ya. Kok bisa jejak banget gitu? Yaudah deh, kayak nggak bisa balik lagi loh, nggak bisa kayak masuk SMA yang bisa milih, mungkin nanti kuliahnya jurusannya lebih banyak gitu. Nanti kalau tiba-tiba berubah pikiran gimana gitu? Kalau aku sendiri itu lebih ke kenapa memilih SMK ya Kak ya, karena memang udah tekad aja gitu. Aku pengennya setelah lulus SMK aku pengen kerja, ya udah. Nah, pemikiran orang daerah, dan aku pun sendiri berasal dari daerah. Sebagian orang daerah itu berpikiran kalau mau kuliah ya ambil SMA, ya nggak sih Mbak Gigi? Iya benar. Nah, ketika aku pengennya setelah lulus itu bekerja, nah aku harus ambil SMK. Nah dari situ aku memilih SMK sesuai dengan passion aku. Waktu itu aku mencari sekolah SMK mana sih yang terbaik dengan passion aku, which is itu jurusan tata boga di dunia kuliner. Nah jatuhlah kepada pilihanku di SMK Negeri 1 Kudus waktu itu. Iya Kak. Risa juga gitu? Kalau misal Risa tuh memang dari kecil suka banget gambar. Jadi masuk ke SMK itu memang cuman berbekal hobi gambar, terus masuk aja terjun ke SMK. Dan ternyata pas masuk ke SMK tuh SMK memang mengakomodasi peralatan-peralatan yang bisa menunjang hobi aku gitu loh Mbak. Jadi kayak aku nggak menyesal sama sekali sih dari masuk ke SMK, dan aku bangga banget menjadi bagian dari SMK. Ih pengen lihat dong sekolahnya kayak gimana sih? Wah, tapi itu bener-bener nggak kayak SMK yang aku bayangin loh. Karena dulu dia cerita ya, dulu boleh. tuh nenek aku, mamanya mama itu dulu kepala sekolah di SMK di Bantul. Oh iya. Iya. Ya kayaknya kalau ngelihat zaman dulu waktu itu pernah deh kayaknya aku ngantar oma gitu atau jemput oma gitu dari sekolah tuh nggak kayak gitu. Sekarang udah bener-bener maju banget ya. Iya, bener-bener. Ya kalau dulu nggak tahu ya, pikiran orang kan kalau SMK tuh Iya benar. nggak kayak SMA gitu. Iya bener nggak? Bener. Iya kan? Bener. Ini Dan SMK-nya beda. Karena kayaknya kita tuh tahun terakhir yang kita suka diiniin lomba gigi kayak, masuk ke SMK mau ngapain? Apalagi jurusan tata busana kayak ujung-ujungnya juga jadi penjahit. Kayak kalau misal kamu cuman jadi penjahit mah ikutan les aja 3 bulan juga bisa, ngapain sekolah 3 tahun gitu. Jadi kita tuh tahun terakhir kayaknya yang diomongin kayak gitu ya. Karena setelah itu SMK tuh udah keren-keren banget. Nah kalau misalnya proses belajar di SMK gimana sih? Kalau dulu kan aku di SMA kan ya udah belajar kan banyak banget pelajarannya dari A sampai Z. Kayaknya belajarnya udah sampai mumet lah aku kalau setiap hari belajar di sekolah gitu. Kalau kalian gimana sih belajar di SMK tuh? Kalau di aku di tata busana nih ya Mbak Gigi, belajar di SMK tuh benar-benar menyenangkan banget bagi aku. Di sana tuh kita diajarin yang setara dengan industri. Jadi kalau misalnya kita belajar tuh bawaannya tuh fun, seneng. Namanya tata busana tuh kan tugasnya pasti banyak banget ya. Tapi kita ngerjainnya tuh sampai kadang lupa waktu pulang, lupa waktu istirahat. Dicariin ibu bapak dong. Kebetulan kan di pondok, di asrama. Jadi
kadang kita tuh suka lupa saking kita happy-nya sekolah di SMK karena banyak prakteknya itu sih Mbak Gigi. Jadi kayak walaupun banyak tugas kita tuh bisa nyelesain tanpa ada tekanan sama sekali gitu. Nah, penting banget sih menurut aku ya senang belajar gitu, senang sekolah gitu, karena itu nanti akan kayak ngebuat etos kerja juga jadi lebih, nanti begitu kerja tuh jadinya lebih baik gitu. Kalau Afifah? Saya kurang lebih sama kayak Risa. Di SMK itu kita proses belajarnya sangat menyenangkan. Apalagi kalau aku dunia kuliner ya Kak, otomatis aku belajarnya tentang masak, tentang apapun di dunia kuliner. Nah, di SMK itu aku proses belajarnya itu tentang teknik bagaimana pengolahan masakan itu sesuai dengan standar industri yang ada. Nah, yang kedua, aku belajar tentang masakan-masakan daerah di Indonesia nih Kak Gigi. Jadi semuanya bisa dong? Masih belajar dan proses belajar. Kan kalau di dunia kuliner itu setiap hari itu proses belajar Kak. Iya. Nah, lalu belajar tentang masakan-masakan western, dan itu pun terimplementasikan sekarang aku kerja di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta ya Kak. Nah, aku jadi chef, jadi apapun yang aku pelajari tentang keterampilan di dunia kuliner itu terimplementasikan dan pastinya improve dan diajarkan oleh chef-chef kerja, jadi benar-benar langsung gitu ya. Lulus SMK tahun berapa? 2017. Aku 2016. 2016. Ya. Lulus SMK. Ini sorry banget ya tapi Boleh. sebelumnya. Nah, kalau misalnya aku banyak gitu ya ketemu sama teman-teman mungkin yang nggak tinggal di kota-kota besar gitu. Biasanya lulus SMK atau lulus sekolah itu tuh kan mereka langsung pengen cepet pengen nikah muda aja gitu abis lulus sekolah. Iya. Termasuk gue pun. Iya. Cita-citanya tuh pengennya waktu itu nikah muda. Jadi pengennya abis lulus kuliah udah deh pengen jadi ibu rumah tangga aja. Nah, kalian pernah kepikiran ya sih? Kalau aku dulu nggak pernah kepikiran ya Kak untuk menikah muda, ya emang karena aku pengen ngejar cita-cita aku dulu. Aku pengen jadi seorang chef nih gitu. Kalau untuk kepikiran menikah muda waktu itu nggak pernah, belum kepikiran dan nggak kepikiran, dan orang tua pun nggak memaksa untuk ayo Afifah untuk menikah muda gitu. Nggak, orang tua tuh selalu mendukung, support aku apapun pilihan aku. Kalau kamu pengen kerja ya udah kamu kerja. Kalau kamu pengen, semisal orang tua menyetujui waktu itu kalau menikah ya udah menikah. Tapi aku nggak pernah kepikiran untuk menikah. Aku memilih untuk bekerja waktu itu kan Kak, untuk mengejar cita-cita aku menjadi chef ya gitu. Kalau riset mau nikah muda? Kalau Risa pas lulus dari SMK Nubanat tuh waktu itu sama sekali nggak kepikiran untuk nikah muda sebenarnya. Karena kalau misal Risa sendiri tuh pengen fokus di karir dulu yang pertama, terus pengen jadi ibu yang punya banyak prestasi. Jadi anaknya tuh kayak bangga gitu loh, kayak Mbak Gigi gitu. Anaknya tuh pasti bangga gitu punya ibu kayak banyak prestasinya gitu, apalagi kita punya finansial sendiri gitu loh. Jadi waktu itu memang sama sekali nggak kepikiran untuk nikah muda, dan alhamdulillahnya sama kayak Afifah juga, orang tuanya Risa tuh support itu dan mengerti kayak it's okay Risa, kamu kayak fokus dulu ke karir kamu. Jadi itu salah satu bentuk. Nah, Masya Allah, tapi senang juga ya. Tapi kan ya mungkin yang pada nonton hari ini juga mungkin nggak semuanya mungkin semudah itu ya bisa mengejar mimpi Iya. gitu. Kadang-kadang mungkin ya namanya keluarga beda-beda, punya peraturan berbeda-beda, punya permasalahan yang berbeda-beda. Mungkin nggak semuanya itu punya keberkahan buat memilih apa yang dia mau kerjakan gitu. Jadi mungkin buat teman-teman sebenarnya yang punya pilihan dan bisa dengan mudah menjalankan pilihan hidupnya, kenapa enggak gitu? Kenapa harus pilih yang paling mudah gitu kan? Itu ini menjadi inspirasi banget. Oke. Kalau ke titik berat apa mungkin kesusahan, struggling kalian tuh dalam mengejar mimpi, Ceh? Ya, kalau Risa tuh yang Mbak Gigi waktu kelas 3 SMK. Dimana tuh kayak waktu zaman-zamannya itu ya itu lomba kayak SMK tuh masih dianggap sebelah mata gitu kan. Jadi pas kelas 3 tuh agak bingung mau ngelanjutin ke universitas atau mau langsung terjun ke industri. Ya kan itu pilihan yang cukup berat. Apalagi di lingkungannya Risa tuh masih belum ada contoh sama tempat diskusi untuk kayak beneran nggak sih lulusan SMK tuh bisa sukses gitu. Jadi masih itu pilihan terberat untuk anak umur 18 tahun milih untuk ini kayak masa depannya, itu jadi titik terberat menurut Risa. Terus akhirnya gimana tuh? Iya, jadi pas akhirnya kayak sekolah juga
buka tempat discuss, kita bisa discuss sama guru-guru di SMK. Bisa nggak sih kalau misal Risa tuh keluar langsung terjun tuh bisa nggak sih Bu? Risa tuh mampu nggak sih Bu? Gitu. Jadi kayak bisa nanya juga ke guru-guru pas kelas 3. Kan ada pembekalan juga gitu kan Mbak Gigi. Nah terlepas juga kayak dukungan Bunda, Risa juga tanya ke Bunda, enaknya kemana ya Bun? Mereka yakin kalau misal Risa terjun tuh itu pasti bisa. Kalau misal mereka yakin, kenapa Risa enggak gitu kan Mbak? Jadi dari situ akhirnya Risa terjun ke industri, jadi desainer, belajar lebih tekun lagi. Alhasil alhamdulillah sekarang udah punya brand sendiri. Masya Allah. Itu bener loh, kayak yang paling penting itu adalah support dari keluarga, dari orang-orang terdekat. Kadang-kadang mungkin aku lihat juga ada beberapa temen punya pengalaman kalau misalnya pengen maju gitu kayak apa kamu bisa, nanti kamu gini, nanti kamu gitu. Kalau digituin sama keluarga kita kapan majunya gitu kan. Kalau untuk Afifah sendiri yang paling berat tuh apa sih itu dari awal membangun karir lah gitu? Ya itu titik terberat dalam hidup ketika aku beranjak dari remaja menuju dewasa, dari SMP ke SMK. Waktu itu kita bareng-bareng sama keluarga, sekarang aku memilih untuk benar-benar sendiri, jauh dari keluarga, jauh dari saudara. Nah titik terberatnya itu sebenarnya kedua orang tua aku melepas anaknya di sana. Sedih ya masih sedih Kak gitu. Nah ini lagi sedih lah ya. Di sana pasti kan orang tua pengennya anak aku gimana di sana, makan apa gitu, sama siapa gitu. Nah titik terberatnya itu sebenarnya melepas kedua orang tua saya dan orang tua saya melepas saya. Tetapi itu semua nggak memungkiri untuk aku nggak tetap melangkah. Aku tetap melangkah Kak. Aku tetap melangkah untuk menggapai cita-cita aku, dan orang tua selalu support. Yaudah semoga kamu menjadi anak yang sukses. Dan sampai sekarang aku menjadi chef, alhamdulillah. Masya Allah. Tapi memang benar gitu kalau kita tuh ya namanya doa orang tua, terutama doa ibu. Aku percaya banget itu nggak ada batasannya ya. Gue sedih deh kalau ngomong kayak gitu. Iya saya juga langsung keinget gitu, apa namanya doa orang tua terutama doa ibu tuh nggak ada batasannya sama langit. Jadi setiap orang tua itu kalau misalnya ngedoain anak itu insya Allah tuh pasti sampai gitu kan. Betul. Jadi doa orang tua itu tuh yang paling baik deh gitu. Kenapa lo mau nangis juga? Iya kenapa jadi sedih ya? Gitu. Jadi kalau seneng banget gitu ngelihat anak-anak muda yang punya emang di support full gitu sama keluarganya gitu, yang punya full support. Jadi buat semua yang punya full support kenapa nggak berani gitu loh. Kadang-kadang tuh kita terlalu banyak menyaksikan diri kita sendiri, jadinya tuh gak maju-maju gitu, padahal di supportnya tuh luar biasa. Dan semua yang susah itu biasanya cuma di awalnya doang, bener gak? Kayak misalnya jauh dari keluarga itu cuma di awalnya doang. Terus misalnya kayak bangun brand itu kan di awalnya aja gitu, pasti kan wah ini kok kayaknya kesini nggak jadi, kesitu nggak jadi. Tapi kalau di jalan semua tuh insya Allah ada jalannya gitu. Apalagi dapat doa dari seorang ibu gitu, doa dari keluarga itu pasti bisa aja gitu. Ya emang benar gitu, namanya kita manusia tuh kan harus terus berusaha ikhtiar gitu ya. Tapi yang nggak lupa doa dan berserah diri gitu. Itu dia gitu, kalau misalnya kita terus gitu mencoba gitu, insya Allah pasti ada jalannya gitu. Nah prestasi sekarang kalian berdua udah ngapain aja, udah bisa apa aja? Boleh, siapa, Risa atau aku dulu? Boleh. Kalau misalnya Risa tuh sampai prestasi hari ini tuh memang semua kurang nangis lagi loh. Enggak, maksudnya aku pengen ngomong gitu loh, kayak hasil prestasinya Risa tuh sebenarnya dari Bunda, karena memang dari dulu bunda aja gitu. Jadi kayaknya agak sedih deh. Jadi kayak apapun yang Risa lakuin tuh memang semuanya tuh buat Bunda sebenarnya. Masya Allah. Jadi aduh kok jadi sedih gitu. Jadi nangis. Iya karena memang Bunda kan sendirian kan waktu ngedidiknya, jadi kayak Bunda salah satu orang yang berpengaruh sebenarnya buat Risa. Untuk prestasinya Risa sendiri alhamdulillah udah pernah fashion show di beberapa negara yang bagi dia. Wow, Masya Allah. Salah satunya di di Hong Kong, Paris, dan di ajang bergengsi di Indonesia alhamdulillah. Dan Risa tuh dengan berkat dukungannya Bunda juga, Risa tuh sering banget ikut lomba. Bunda tuh yang meyakinkan Risa, karena Risa tuh sebenarnya agak beda dari adik-adik. Adik-adik tuh lebih ke akademik. Risa tuh
non akademik gitu loh Mbak. Jadi kayak waktu kecil tuh nggak punya prestasi sebenarnya. Jadi kalau misal ditanyain prestasi tuh Bunda tuh yang kayak ngebangga-banggain Risa terus, kayak Risa tuh bisa berprestasi apa, jadi melo kalau bisa ngomongin Bunda. Nah, jadi pas prestasinya alhamdulillah lumayan banyak Mbak. Dari SMK juga udah sering diikutin lomba-lomba, karena ya tadi ya kayak yakin kesuksesan tuh salah satunya bisa lewat prestasi kan. Jadi Risa pernah ikut lomba yang salah satunya tuh juara 1, dimana hal ini tuh bener-bener ngebuka jalannya Risa banget. Risa dari hasil lomba itu Risa berkolaborasi dengan salah satu brand muslim terbesar di Indonesia, dan dari hasil kolaborasi tersebut itu Risa mampu membuat omset 19M per bulan. Jadi kayak semuanya karena Bunda gitu. Kan rezekinya Bunda kan dari Risa. Iya. Ya kan? Kayak nggak ada yang nyangka gitu loh Mbak. Kayak dulu sama sekali sekolah tuh nggak pernah punya prestasi, bahkan kayak orang-orang tuh anggap remeh aja. Terus kayak pas masuk SMK tuh bener-bener beda banget, dan lulus tuh beda banget. Jadi kayak agak sedih. Sedih, kita sedih lagi. Bunda makasih ya. Jadi mungkin ya itu mungkin jadi apa ya, jadi pelajaran juga mungkin, inspirasi juga mungkin buat para orang tua, bahwa nggak semua anak tuh sama gitu. Iya. Nggak semuanya juga anak itu tuh pelajaran matematikanya tuh nilainya bagus. Kalau misalnya memang kayaknya udah nggak mungkin gitu ya, jadi anaknya jadi dokter, ya jangan dipaksain juga. Mungkin ada sekolah kejuruan yang mungkin bisa lebih, anaknya lebih happy. Kalau Afifah kira-kira udah pencapaiannya udah sejauh mana sekarang? Prestasi aku raih ketika aku SMK ya Kak. Aku kelas 1 SMK diberikan kesempatan oleh sekolahan untuk memasak masakan Indonesia, mempromosikan masakan Indonesia itu di negara Qatar. Oh, jadi pernah ke Qatar? Iya, pernah ke Qatar. Alhamdulillah kelas 1 SMK Kak. Baru sekolah langsung diajak ke Qatar. Masya Allah, senangnya, bangganya orang tua saya ya Kak. Lalu kelas 2 SMK aku diberi kesempatan lagi nih Kak untuk masak masakan Indonesia itu di Jerman. Lalu yang ketiga kelas 3 itu aku diberi kesempatan juga untuk mempromosikan masakan Indonesia di gala dinner di kedutaan Indonesia di Jepang. Nah itu kan prestasi yang aku dapat di SMK Kak. Nah untuk sekarang ini aku alhamdulillah udah menjadi chef di restoran Paulaner Brauhaus Jakarta. Aku sekarang posisinya itu komi. Alhamdulillah sekarang aku sedang dipromot oleh supervisor saya nih Kak, untuk naik jabatan dari komi ke Demi CDP. Wah, Semoga kita lancar ya doain Kak saya. Amin. Makasih, Amin, Kak. Amin. Kalau Risa, aku mau lihat dong ininya, baju-bajunya. Iya boleh Mbak Gigi, bentar aku ambilin Iya, coba-coba boleh. Wah, banyak banget. Wow. Kita lihat ya, kita buka ya. Unboxing time. Paris tuh kan liburan, ini aku tuh kayak bawa karya, dan waktu itu umur aku masih 19 tahun, jadi ini gitu. salah satu kebanggaan aku banget. Iyalah. Iya. Coba kita pinggirin dulu sebelah situ. Gede banget ini. Nah, lagi nih apa nih? Ceritain lagi nih. Yang satu lagi ini sebenarnya lebih ke basic. Ini warna kesukaan aku. Wow. Jadi ini outer kayak Ini warna kesukaan. ini lucu spesial banget. Ini belakangnya ada detail kayak gini, terus kayak belakangnya ya udah polos gitu. Lucu Keren banget. banget Ada ini ada apa namanya kemejanya, sama ini rok polos biasa. Oh, ini kemeja putih sih aku selalu kepake ya. Kemeja putih tuh kayak aku tuh banyak banget, dan aku tuh suka banget pakai kemeja putih. Kayak
senang banget. Oh ini kamu tuh produksi yang basic-basic Iya juga ya? benar, kan Risa Marani Basic tuh kayak pengennya tuh kayak konsepnya memang lebih ke bikin pakaian yang ready to wear dan bisa menunjang kayak wanita karir Dan bisa Indonesia. setiap hari, bisa setiap hari Benar, dipakai. iya. Ini kayak bagi banget sih harusnya. Iya, Pede. ini aku suka banget Ini pakai kayak kemeja. kemeja terus dia simple terus dia pakai gini terus dia pakai bahan lurik. Oh ini bahannya Wow, lurik, ini bahan lurik. Indonesia. Iya, dan ini ada roknya. Makanya ini kalau ini tuh salah satu rok yang lumayan best seller nih. Ini lucu banget. Unik ya. Tuh Dan deh. ini agak panjang jadi bisa buat yang hijab juga ya. Ini Bisa buat hijab. hijab. Iya, kurang Ini kamu lebih pakai baju juga pakai baju kamu sendiri. yang outernya, innernya, sorry, lagi sampel. Oh, ini lagi sampel. Iya. Nah, gitu ya pokoknya. Terima kasih banyak loh aku dibawain. Baju banyak banget gak cuma satu loh. Selemari. Semoga suka yang bagi. Suka, terima kasih. Nah tadi kan Risa udah ngasih baju. Terima kasih. Aku sekarang mau nyobain makanannya yang dibuat sama Afifa. Boleh, ini makanan di best seller di Paula Oh ya? Nerbangus, Jakarta. Ya Allah Tuhan. Wow, apa ini? Jelasin nggak? Boleh nggak? Ini ada salad. Ini apa ini? Ini cordon bleu. Ini best sellernya di Paula Cordon Nerbangus bleu. nih, Ini Kak. harus ada ininya nih. apa? Dipotong. Oh iya, harus ada pisau garpu. Ikan salad kita homemade loh, Kak, dari mulai dressingnya, ayamnya. Ayam enak punya amis ya. Iya, Ini sausnya dressingnya apa? ini dari mayonnaise, ada Hmm. onion, garlic, sweet mustard. Enak banget. Ini Best seller. ini. Ini cordon bleu, Kak, kalau di Wow. ada cheese-nya melting. Tapi ininya nggak ada. Tapi ya udah nggak apa-apa. Pakai tanganku aja lah ya. Ada kejunya tuh. Iya. Wow. Padahal Kita- dulu aku yang awam tuh kayak juga anak ternyata Tata Boga tuh bukan cuma sekedar yang masak-masak biasa gitu ya. Ini tapi nanti aku lanjutin makannya ya. Sambil kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Kalian tuh emang harapannya apa gitu? Punya cita-cita apa gitu sampai akhirnya kok nggak ibaratnya tuh semangatnya nggak kempes-kempes gitu. Kalau dari semua hal yang udah Risa jalanin, Risa tuh nangkep 4 hal Mbak yang diajarin sama Bunda. Bunda mulu lagi. Nangis lagi nggak? Jangan gitu. Jadi yang pertama itu Risa harus punya integritas, dimana apa yang Risa omongin, yang Risa ucapin tuh harus sejalan dengan apa yang Risa lakuin. Yang kedua itu Risa harus menjadi nomor 1 di bidang yang Risa pilih. Kalau misal Risa pilihnya di industri kreatif, di fashion, jadi fashion designer, harus fokus, harus tetap jadi desainer nomor 1, harus orang-orang tahu Risa kayak gitu. Dan Risa tuh harus bertumbuh, nggak boleh di comfort zone yang sekarang. Jadi kayak kolaborasi itu tuh dulu sebenarnya kan udah enak ya Mbak, untuk ukuran kayak kita dapat fee dari situ, kita dapat royalty, itu kan sebenarnya udah enak. Tapi Risa memutuskan untuk out dari kolaborasi itu dan bikin brand sendiri, jadi nggak boleh nyaman sama diri sendiri. Betul. Terus yang keempat adalah harunasi anfa'umlinasi, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain, kayak Mbak Joki. Mempekerjakan orang banyak, itu kayak aku juga pengen kayak gitu. Gitu. Jadi hal itu yang bikin aku Amin, tetap amin, semangat. Amin. Amin. Kalau misalnya Afifah, Apa yang membuat aku berada di titik sekarang ini tak luput dari restu kedua orang tua sih, Kak, pastinya. Dan tentu juga aku pengen mengejar cita-cita aku dan mimpi-mimpi aku, yaitu menjadi seorang chef yang hebat ya, Kak. Dan sekarang amin. terwujud ya, Kak, setelah melewati struggle-strugglenya pasti banyak sekali, Kak. Apalagi aku merantau jauh dari orang tua. Sedih lagi. Oke, melo kita. Iya, Melo, kalau udah bahas orang tua ya, Riz. Bener. Nah, itu yang menjadi salah satu alasan aku bertahan di titik sekarang ini ya, karena kedua orang tua aku. Karena aku pengen lihat mereka tuh bangga gitu, Kak. Jadi aku tuh kayak nggak awalnya mungkin orang tua kayak Afifah, kamu ngapain jauh-jauh di Jakarta? Kamu di sini aja kayak gitu. Enggak, Bu, aku pengen ngejar cita-cita dan mimpi aku pengen jadi chef gitu. Alhamdulillah sekarang orang tua sangat bangga apa yang sudah aku capai sampai saat ini. Masya Allah, Insya Allah. hebat.
Insya Allah. Pokoknya kedepannya menurut aku tuh kadang-kadang kita tuh banyak orang yang terlalu fokus sama apa ya, mimpi yang terlalu besar gitu. Iya. Padahal sebenarnya setiap hari jadi lebih baik aja itu udah Udah bagus. Yang udah penting bagus maju banget. terus, jangan mundur. Insya Allah Iya. semuanya ada jalannya. Nah, ini pas banget nih buat kalian semua nih yang mungkin lagi galau, lagi bingung, kayaknya nggak punya inspirasi dalam hidup, bisa langsung nonton YouTube-nya Sri Kandi Vokasi. Ya Iya, kan? ditonton. Ada kalian berdua ya? Iya. Ada. Nah, kali aja insya Allah nanti dengan begitu bisa lebih kebuka lagi, Iya. lebih ada inspirasinya. Mungkin kalau misalnya tadi kan kita banyak cerita juga banyak ya keluarga atau anak-anak yang mungkin kurang dikasih rezeki kesempatan untuk dari orang tuanya gitu. Iya. Mungkin dengan cara nonton bareng-bareng YouTube-nya Sri Kandi Vokasi mungkin bisa jadi ngebuka peluang juga. Betul. Jadi orang tua juga jadi melihat sebenarnya kesempatan di luar sana itu tidak semenyeramkan itu, dan ternyata bisa juga banyak manfaatnya. Oke, kalau gitu terima kasih buat Risa, sukses terus brandnya. Buat Afifa terima kasih banyak. Semoga bisa jadi chef yang lebih baik lagi, yang lebih keren lagi. Amin. Terima kasih doanya. Dan semoga juga yang nonton hari ini bisa terinspirasi, jadi lebih baik lagi. Pokoknya terima kasih banyak yang udah nonton juga.